dokter, sel kanker di dalam rahimnya Hana sudah menyebar. Ya Allah. Kamu harus beritahu Hana. Bram takut dia akan tambah stres kalau dia dengar ini. Kalau tidak diberitahu, sama saja kamu membiarkan sel-sel kanker itu menggerogoti dirinya. Tapi Hana kan lagi jalanin proses kemoterapi. Kemo saja itu tidak cukup, Bram. Kamu harus meyakinkan Hana untuk mengangkat rahim itu. Untuk masih stadium 2. Kalau sudah makin parah, makin sulit disembuhkan. Tapi Bram menghargai keputusan Hana untuk mempertahankannya. Bram, kamu itu suaminya. Sudah sepantasnya kamu mengambil keputusan mana yang baik dan buruk untuk istri kamu. Ini tanggung jawab kamu, Bram. Tapi Hana berhak untuk menentukan yang terbaik buat dirinya. Dan Hana ingin sekali memberi mama cucu laki-laki. Itu keinginannya. Bram akan tetap berusaha. Bram akan cari dokter spesialis yang bisa mengobati Hana tanpa harus mengangkat rahimnya. Mas Bram. Halo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam ya. Karin, aku butuh bantuan dari kamu, Karin. Udah aku bilang kan, Mas, kamu harus terima uang itu. Kamu jangan egois, kamu juga harus memikirkan keadaan Bahana. Sekarang Bahana pasti lagi sakit kan, Mas? Enggak, Karin, enggak. Aku nggak mau terima uang komisi itu. Aku cuma butuh bantuan dari kamu. Tolong kasih tahu sama bos kalau besok aku nggak bisa ikut ketemu sama klien. Hana harus rawat inap dan aku harus jaga Hana. Apa? Mbak Hana rawat inap? Ya ampun, Mas, kok bisa seperti itu sih? Aku kasihan banget sama Mbak Hana. Keadaan Mbak Hana pasti kondisinya sekarang lagi ngedrop banget kan, Mas? Udah, kamu nggak usah pikirin itu. Ini emang tanggung jawab aku. Mas, kamu harus setegar Mbak Hana. Pasti saat ini Mbak Hana sangat membutuhkan kamu, Mas. Kamu yang sabar ya, Mas. Dan kamu harus janji, Mas, kamu jangan pernah mau meninggalkan Mbak Hana, Mas. Karin, aku nggak akan pernah ninggalin Hana. Iya, Mas. Semoga kamu kuat dan tabah ya, Mas ya. Ya udah. Karin jangan lupa kasih tahu sama bos ya. Iya, pasti aku akan sampaikan, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Gimana aku bisa melupakan kamu, Mas Bram? Kamu tuh dewasa banget, perhatian. Kamu bisa jadi pembimbing buat istri kamu, jadi pelindung istri kamu. Kamu tanggung jawab sekali, Mas. Aku semakin yakin sama pilihan aku. Mas Bram, kamu itu adalah suami idaman aku. Ya Allah, bisakah aku mengumpulkan uang sejumlah itu? Dari mana lagi aku harus cari uang? Man kana yuridu harsal akhirati nasid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalian ngapain di situ? Ayo, sini aja. Sini. Tadi nggak mau ganggu kamu lagi ngaji, Han. Ya, lebih baik aku menggunakan waktu aku untuk membaca ayat-ayat Allah. Aku ngiri, Han, sama kamu.
kamu dalam kondisi seperti ini aja masih menyempatkan waktu untuk bisa baca Al-Quran. Sedangkan aku yang sehat walafiat aja jarang sekali baca Al-Quran. Vin, kamu harus ingat bahwa hidup ini adalah bekal untuk mencari akhirat kita. Jadi sebaik-baiknya kita mengisi kehidupan kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Aku sih bukannya mau ngajarin, cuman ya ada baiknya kamu mulai belajar juga. Ya, sebenarnya malam ini aku pengen beriktikaf. Aku ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Iya, tapi kalau aku saranin kamu jangan terlalu maksain diri kamu ya. Kamu juga harus ingat kondisi kamu, ya Han? Iya Han. Kita berdua itu takut dan kita khawatir dengan kondisi kamu. Alhamdulillah, Vin. Nis, aku ikhlas menerima penyakit aku ini. Ya, dengan kondisi aku seperti ini, aku merasa lebih dekat sama Allah. Han, betapa luas hati kamu menerima semua cobaan ini. Apa aku bisa memiliki hati seluas hati kamu, Han? Ya Allah, cobaan yang dialami Hana membuat aku semakin sadar bahwa cobaan yang Engkau datangkan untuk aku masih sangat kecil dibandingkan cobaan Hana. Harusnya aku juga bisa mensyukuri nikmat cobaan yang telah Engkau ujikan kepadaku, ya Allah. Mbak, saya mau menggadaikan perhiasan ini. Oh ya, mana barangnya saya lihat. Ini semuanya. Oh, itu. Bapak silakan isi form ini dulu ya. Pak Bram, kemari Pak. Ya Mbak. Ini total seluruh perhiasan Bapak, jumlahnya sekian Pak. Cuma dapat segitu Mbak? Iya Pak, bagaimana? Mau diambil atau enggak? Ya. Gitu ya, baik Pak. Jumlahnya masih kecil untuk biaya Hana. Tapi mau gimana lagi? Aku harus ambil uang pinjamannya. Ya. Jadi ini sertifikat rumah yang saya mau agunkan. Maaf Pak, kok di sini atas nama Bapak Jalani ya? Memangnya Bapak Jalani itu siapa? Pemilik lama rumah. Beliau masih hidup? Maaf, dia sudah meninggal. Maaf Pak, di bank ini kalau ingin memberikan surat jaminan rumah harus atas nama peminjamnya. Meminjam uang dari bank memang gak semudah meminjam uang dari pegadaian. Tapi aku gak bisa nunggu lama lagi. Hana harus cepat dibawa ke Singapura. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pinjaman? Apa aku harus minjam dari teman dan menjaminkan sertifikat rumahku? Mungkin ini lebih baik. Aku titip ini ya. Thank you. Ya. Apain lagi sih dia nelfon? Halo? Ada apa ya, Pak? Apa? Bapak ngajakin saya nikah siri? Pak, maaf ya, Pak. Saya ada hubungan dengan Bapak itu cuma hanya sebatas pekerjaan. Saya profesional dengan pekerjaan saya ini, Pak.
Jadi kalau Bapak ingin meminta sesuatu yang bersangkutan dengan pekerjaan saya, Bapak boleh hubungin saya dan saya akan siap melayani telepon dari Bapak 24 jam, tidak masalah Pak. Tapi kalau untuk hal yang pribadi, mohon maaf sekali Pak, saya tidak bisa membantu Bapak. Iya Pak, hanya soal pekerjaan saja. Apa? Bapak yakin Bapak mau kirim investasi atas nama saya? Oke Pak. Iya, nggak masalah Pak. Kapan Bapak mau kirim? Saya akan tunggu Pak. Mas Pram, aku akan jadi malaikat kamu. Bunda nggak boleh dong terus-terus mempertahankan penyakit ini ada di dalam badan Bunda. Bunda gimana kalau... Aku percaya Allah akan memberi pertolongannya kepada kita. Lagi pula kalau Allah ingin mengambil apa yang miliknya, aku udah siap kok Mas. Bunda dengerin Mas. Bunda tahu kan, obat yang paling mujarab itu adalah semangat yang ada di dalam diri sendiri. Semangat yang bisa meyakinkan diri sendiri kalau kamu tuh bisa sembuh. Kamu harus yakin Bunda. Bunda harus siap melakukan apa saja, tapi harus yakin kalau kamu akan sembuh. Ya Allah, betapa kini aku merasa beruntungnya aku memiliki suami yang selalu mendukung aku dan tidak pernah mengeluhkan keadaan aku saat ini. Mas, emangnya kata dokter nggak ada pengobatan lain yang bisa bikin aku sembuh? Ada Bunda. Pengobatan apa? Insya Allah aku mau menjalankannya. Apa Mas? Pengobatannya itu ada di Singapura. Singapura tuh mahal Mas. Kita nggak mungkin. Kita nggak siap untuk itu. Insya Allah Mas punya persiapannya. Kamu gak usah khawatir Bunda. Insya Allah aku punya persiapannya. Aku akan bawa Bunda ke Singapura untuk ketemu sama dokter spesialis. Insya Allah Bunda akan sembuh. Insya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku agar aku bisa melakukan kewajibanku, tanggung jawabku untuk menyembuhkan Hana. Aku tahu Mas, aku bisa lihat bahwa kamu cuma ingin menyenangkan hati aku saja dan bilang kalau kamu punya uang. Karin, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu ada meeting sama Pak Tony, nasabah kita? Itu nggak terlalu penting, Mas. Yang paling penting sekarang ada yang pengen aku omongin sama kamu, Mas. Mas, nih. Kita dapat tambahan bonus dari bos kita. Loh, tambahan bonus? Tambahan bonus gimana? Jadi Mas, yang waktu kita meeting sama orang yang di Kalimantan itu, ternyata dia nambah investasi dia lagi sama kita Mas. Terus kita dapat bonus lagi. Selain kita dapat komisi dari kantor, kita dapat tambahan bonus Mas. Oke, Pak Suprata, kita akan menjelaskan ada 3 jenis produk dari perusahaan kita. Ada asuransi investasi, ada investasi berjangka, ada investasi falas. Saya kira dari penjelasan kamu udah cukup. Mas, kamu kenapa diem aja Mas? Mas, ini rezeki dari Allah buat kamu. Aku masih ragu Karin, aku gak tahu asal-usul uang ini. Kamu ngapain harus mikirin asal-usul uang ini dari mana Mas? Mau uang ini halal atau haram, tapi yang penting kita mendapatkan uang ini secara halal. Kita yang mendapatkannya secara halal. Gak penting dia dapatinnya dari mana Mas. Ini rezeki dari Allah, kamu lagi kesusahan diberi rezeki. Hana lagi perlu uang banyak buat pengobatannya. Apa aku terima aja uang ini? Mas, aku tahu
kalau kamu tuh masih mencintai Mbak Hana, jadi kamu sangat membutuhkan uang itu. Kamu gak akan bisa menolaknya, Mas. Apaan ini, Mas? Karin, ini adalah sertifikat dan surat tanah bangunan almarhum ayah aku. Ya, kamu pegang aja ini surat. Dan aku anggap uang ini aku ambil sebagai pinjaman. Oke? Nanti kalau aku udah ada uang lagi, nanti aku kembalikan uang ini. Kalau tidak, kamu bisa simpan tanah ini. Mas, tunggu. Ini tuh uang komisi kita berdua, kenapa harus kamu pinjam? Ini bukan milik aku seutuhnya, milik kamu juga. Mas, coba kamu pikir ngapain kamu pinjam segala sih, Mas? Karin, masalahnya ini uang aku nggak tahu asal usulnya. Aku nggak tahu, jadi anggap aja ini sebagai pinjaman. Jadi kamu pegang aja sertifikat ini. Ya, uang ini aku nggak tahu asal usul dari mana. Aku nggak tahu itu halal apa haram. Apa-apaan sih, Mas Pram? Aku kan gak butuh surat tanah dan warisan punya kamu, Mas. Orang aku butuhnya kamu berutang budi sama aku kok, Mas. Mas. Aku benar-benar kecewa banget sama kamu, Mas. Sangat-sangat kecewa. Kamu masih mikir aku jahat, Mas? Aku udah berubah. Aku bukan seperti aku yang dulu, Mas. Niat aku tuh baik, ingin membantu kamu dengan Mbak Hana. Dan kamu jangan egois mikirin diri kamu sendiri, Mas. Kamu harus mikirin Mbak Hana di dalam sana. Dia sedang kesakitan, kamu gak punya perasaan, Mas. Hah? Masih kamu mikirin halal atau haramnya? Mas, aku udah bilang yang penting cara kita mendapatkan uang ini secara halal, Mas. Karin, begini ya. Kalau kita dapat komisi dari kantor kita karena investasi klien kita, ya itu aku bisa anggap sebagai halal. Tapi uang ini, uang cash bonus yang datang dari klien kita yang gak jelas, uang ini datang dari mana, itu yang jadi masalah buat aku, Karin. Asal kamu tahu ya, dia bisa kasih uang tambahan itu ke kita karena apa, Mas? Hah? Karena pelayanan kita tuh terbaik buat dia, Mas. Dari semua orang yang pernah dia jumpai. Itu, Mas. Dan sekarang, kamu malah mikir aneh-aneh. Malah kamu masih mikir kalau aku jahat? Terserah kamu deh, Mas. Aku tahu niat kamu baik, Karin. Tapi aku gak mungkin menolong Hana dengan uang yang gak jelas asal-usulnya. Aku gak bisa ngambil risiko kalau uang ini gak berkah buat keluarga aku. Mas Pram benar-benar nyebelin banget sih. Padahal aku udah ngelakuin semuanya yang terbaik buat dia. Ngapain sih dia nelfon lagi? Halo? Hai Rin, aku di Jakarta nih. Biasa urusan bisnis. Nanti malam kamu free? Kita ketemu ya. Aku mau bicarakan soal investasi sama kamu. Saya nggak. Udah. Aku yakin malam ini kamu free ya. Nanti kita ketemu di hotel. Nanti aku SMS alamat di mana hotel aku minta. Nanti kita bicarakan masalah investasi di resto. Oke? Saya tunggu ya. Makasih ya Bu, udah datang untuk jenguk saya. Iya Bu Hana, sama-sama. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Amin. Silakan saya antar ke depan ya, Bu. Oke, baik Pak. Permisi Bu Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sekali lagi sudah datang jenguk Hana. Iya sama-sama Pak. Tapi gimana ya? Saya jadi merasa tidak enak. Sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan Pak. Ada apa? Soal Rosi ya? Emang nilainya menurun? Oh, bukan Pak. Masalahnya saya juga diutus oleh pihak sekolah untuk menanyakan kira-kira kapan Bapak melunasi uang tunggakan SPP Rosi, Pak. Selain itu, ada uang untuk pembangunan perpustakaan sekolah yang harus segera Bapak lunasi, Pak. Saya juga mohon maaf sekali, Pak. Mungkin waktunya tidak tepat, Pak, tapi ya sudahlah, harus disampaikan, Pak. Oke. Nanti saya bicara sama istri saya ya. Sekali lagi maaf, Pak. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum.
SPP sekolah ini udah 3,5 juta. Ditambah dengan les yang lain itu udah hampir 5,5, hampir 6 juta. Kayaknya kita harus pindahin Rosi ke sekolah yang lebih murah. Mas, maafin aku ya. Maafin aku gara-gara aku sakit. Akhirnya kita semua harus pusing dan menderita. Aku gak mau Rosi menjadi korban gara-gara kita. Bunda, dia nggak jadi korban. Bunda nggak boleh mikirin seperti ini. Ini juga sementara, Bunda. Apabila keadaan keuangan kita sudah membaik, kita bisa pindahin Rosi ke sekolah yang lebih bagus lagi, insya Allah. Ya tapi aku gak tega sama Rosi. Rosi itu anak yang pintar. Dia pasti akan ngerti. Aku akan coba bicara sama dia. Yang penting sekarang kamu harus istirahat. Kamu nggak boleh stres. Udah, jangan nangis. Bunda jangan nangis. Ya? Semuanya akan baik-baik aja. Sekarang Bunda harus fokus pada kesehatan Bunda. Ya Mas, tapi aku juga mau sembuh. Aku lelah. Aku merasa seperti gak bermanfaat sama sekali. Aku mau sembuh, Mas. Ya. Bagus Bunda berpikir seperti itu. Bunda harus yakin, Bunda harus tabah dan sabar. Ini cobaan dari Allah. Ya, aku yakin kita bisa lewatin ini, Bunda ya. Ya Allah, berikanlah keluargaku kekuatan untuk menghadapi semua cobaan yang sedang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami keikhlasan untuk menerima semua ketentuan yang telah Engkau tetapkan pada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Halo sayang. Kamu lagi ngapain tuh, Princess? Pasti lagi kerjaan PR. Wes, lihat. Pinter banget kamu sayang. Ayah, gimana keadaan Bunda? Bunda nggak apa-apa kan? Bunda masih sakit. Tapi insya Allah Bunda akan sembuh ya. Yang penting kita harus selalu doain Bunda. Oke, Rosi? Iya, Ayah. Rosi, Ayah mau ngomong sebentar, ya. Dengerin Ayah ya. Rosi maafin Ayah, maafin Bunda ya. Kayaknya Rosi harus pindah sekolah. Karena Ayah harus membiayai biaya pengobatan Bunda. Jadi Rosi harus pindah ke sekolah yang lain ya. Rosi ngerti kan? Rosi gak marah kan sama Ayah, sama Bunda? Bunda nggak mau beliin Rosi mainan. Rosi kan mau mainan kayak Nadia. Gak mau. Rosi suka sama TV ini. Benar kata Tante Karin. Bunda itu pelit dibanding Tante Karin. Rosi ngerti, Ayah. Gak apa-apa kok Rosi pindahan sekolah. Tapi Rosi gak mau kehilangan Bunda. Rosi sayang sama Bunda. Tapi Rosi gak mau Bunda meninggal. Insya Allah Bunda akan sembuh ya sayang. Ayah janji Ayah akan lakuin apa saja untuk membantu Bunda. Benar, Ayah. Ayah janjikan. Ayah janji Ayah akan lakuin apa saja biar Bunda bisa cepat sembuh. Oke sayang? Ya kamu percaya sama Ayah kan? Ya Allah, kuatkanlah mereka dalam menghadapi segala cobaan.
Mama. Bram, kamu nggak perlu mindahin Rosi ke sekolah lain. Biar semua mama yang nanggung. Mama, Bram nggak mau membebani Mama lagi. Aset Papa semua Mama udah kasih ke Bram. Harusnya Mama hidup lebih tenang dan bahagia, menghabiskan masa tua Mama. Nah, Mama nggak usah khawatir mikirin Rosi. Mama kasihan sama Rosi. Insya Allah Rosi baik-baik saja. Gak mungkin Allah kasih cobaan ini tanpa hikmahnya. Mungkin dengan ini Rosi akan membesar menjadi anak yang baik, anak yang soleha, dan bisa menghadapi semua cobaan yang dalam hidupnya. Mama jangan sedih. Bram yakin kita semua bisa ngelewatin masa ini. Mama doain Hana aja, biar Hana sembuh. Doa terbaik Mama buat kalian. Terima kasih. Ya, aku udah ngerepotin kamu dengan minta kamu mampir ke sini sepulang kamu kerja. Gak apa-apa, aku santai kok. Emang mau ngomongin apa? Soal Rudolf lagi? Bukan, Sof. Aku mau minta tolong sama kamu. Aku mau titip Dante untuk malam ini mungkin sampai malam besok, Sof. Kamu nitip Dante? Kamu keberatan ya? Kamu mau kemana sih, Nis? Aku mau ke Bandung, Sof. Aku pengen banget ketemu sama Bang Rudolf. Aku tahu Bang Rudolf gak mau ketemu sama aku, tapi aku harus ketemu, Sof, sama Bang Rudolf. Aku pengen tahu perkembangannya seperti apa sekarang kasusnya. Nis, kamu sabar dulu aja. Percuma kamu ke Bandung, tapi Rudolf gak mau nemuin kamu. Dia mau tunggu masalah ini clear dulu. Sabar dulu ya. Mama nggak boleh ke Bandung. Biarin aja Papa di penjara. Papa jahat. Dante, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Biarin Papa suka nyakitin kita, itu tetap Papa kamu, nak. Nggak mau. Papa jahat. Dante nggak mau punya Papa lagi. Astaga. Bikin menangis Mama. Dante, Mama gak suka ya kamu ngomong kayak gitu ya. Udah, Nis, gak usah marah-marah gitu. Nggak mau. Papa jahat. Dante nggak mau punya Papa lagi. Papa jahat. Astagfirullah, Dante. Dante, tunggu Mamun. Dante! Astagfirullahaladzim. Dante. Ya Allah, Mak. Kenapa, sayang? Ma, Dante sesak, Ma. Dante nggak bisa nafas, Ma. Tarik nafas, sayang. Ayo, kita pulang aja, yuk. Ya, sayang. Ya Allah, bentar ya, nak ya. Mama ambil inhaler kamu dulu ya. Sof, tolong jagain sebentar, Sof. Iya. Tante sesak nafas, Tante. Iya, sabar ya Dante ya. Ya, sabar ya. Nafasnya teratur dulu. Tarik pelan-pelan. Nis. Iya. Tenang. Coba lagi, sayang. Dah. Gimana perasaannya sekarang, ha? Badan Tante lemas.
lemes Ma. Ya udah sekarang istirahat ya nak ya. Udah kamu jangan mikir macem-macem dulu makanya ya. Udah. Istirahat ya nak ya. Udah, istirahat. Nis, kalau menurut aku kamu jangan ke Bandung deh. Kasihan Dante kalau kamu tinggal sendirian. Semuanya ini tuh gara-gara Bang Rudolf. Kalau udah kayak gini aku mau gimana coba Sof? Dia udah ninggalin aku sendirian. Terus aku gak pegang uang sama sekali dan aku gak punya kerjaan Sof. Coba aja kalau waktu itu Bang Rudolf gak ngelarang aku untuk ngelanjutin bisnis catering aku gak bakalan kebingungan kayak gini. Sekarang gimana coba aku ngebiayain hidup aku sama Dante? Gimana coba Sof? Kamu harus kuat ya. Kamu harus kuat dan tetap semangat. Ini tuh cobaan emang gak gampang. Aku akan berusaha bantu kamu semampu aku, Nis. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dante, aku gak bakal maafin Bang Rudolf. Lihatin aja Sof, aku gak bakal maafin dia. Iya, aku ngerti kok. Menurut kamu ide bagus nggak kalau kita coba untuk bisnis bareng? Bisnis apa? Kan sekarang udah mau lebaran. Pasti banyak orang yang sewa mobil untuk pulang kampung kan? Oh iya. Kita sewa-sewain mobil aja ke mereka. Gimana? Wah kalau gitu Anissa kalau aku kasih tahu soal ini pasti seneng nih. Aduh, kenapa semua jadi kacau kayak gini ya? Padahal Rudolf udah berusaha kerja keras demi Anissa dan Dante. Tapi gara-gara Rudolf kerja sama aku, kok dia malah jadi ketangkap di Bandung. Kasian Anissa. Loh, itu bukan yang mobilnya Karin. Ngapain Karin masuk ke hotel? Karin? Kak Sofi, kakak ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku kesini harus ketemu klien aku lah kak. Jam segini di hotel ketemu klien. Kakak yang minta sendiri aku untuk kerja di bank. Dan konsekuensinya ya aku harus kerjanya sampai pagi, ketemu klien segala macam yang gak kenal waktu lah kak. Oke, kalau gitu kakak temenin kamu ketemu sama klien. Begitu kamu sudah ketemu sama klien, kakak pulang. Yuk. Kakak. Kak Karin tuh udah gede, Karin bukan anak kecil lagi. Kalau Karin ketemu sama klien Karin terus dia nanyain kakak tuh siapa? Masa Karin masih ditemenin sama kakaknya Karin? Iya, kakak nggak peduli. Emang itu kenyataannya, bilang aja aku kakak kamu. Aku nggak mau kamu cari masalah lagi, Karin. Aku janji setelah aku ketemu sama klien kamu dan klien kamu orang baik, kakak pulang langsung. Serah kakaknya. Kak udah dong ngikutin Karin. Karin tuh harus profesional dalam pekerjaan, gak bisa bawa keluarga kayak gini apalagi kakak. Aku cuma mau kamu aman aja, itu aja kok. Nggak usah cari alasan, ayo. Kakak jangan berpikiran macam-macam dong ke aku. Aku nggak berpikiran macam-macam. Ngapain aku mesti berpikiran macam-macam coba? Kalau kamu nggak ada niatan yang aneh-aneh kan? Ya udah, ayo aku temenin sekarang. Kak Karin harus bilang apa sama klien Karin nanti kak kalau kakak ikutin Karin. Kamu malu? Iya. Iya, aku malu. Aku nggak tahu taruh harus. Lebih baik kamu malu sekarang daripada ntar kamu malu-maluin sih. Ayo. Kak. Biasa. Saya biasa buat acara party seperti ini. Pesan aja makanan apa ya? Ayo silakan. Karin, sebentar Pak. Karin akhirnya datang juga. Ini temanmu? Kenalin, ini kakak aku. Ya udah nggak apa-apa. Ayo kita gabung. Oh ya Karin, tahu nggak?
Pak Brata kasih pesta buat kita. Dan tahu nggak, semuanya bonus. Good job loh. Iya dong Pak, bukan Karin kan namanya kalau nggak bisa narik konsumen untuk investasi di bank kita? Iya ya, aku dari awal juga udah percaya kok sama kemampuan kamu. Ayo kita gabung aja kakak kamu sekalian. Maaf, kebetulan saya lagi ada keperluan yang lain. Tadi kesini cuma mau nganter Karin aja. Ya sayang sekali ya. Ya udah, kalau gitu silahkan gabung lagi Pak. Saya mau bicara dulu dengan kakak saya. Ya udah kalau begitu saya duluan ya. Oke. Kalian sendiri kan? Aku tuh kerja di sini Kak. Aku profesional. Kenapa sih mikirin aku yang enggak kayak gini Kak? Lagian aku kerjanya ya emang di hotel tapi di restorannya Kak. Aku cuman khawatir aja, ya. Ya udah, sekarang aku pulang. Kamu pulang jangan malam-malam ya. Habis selesai meeting langsung pulang. Iya, aku juga males lama-lama. Oke, baik-baik ya. Dah. Oke, gimana nih? Ya Harin, ya, silakan duduk. Oke. Gimana, Pak Brata? Bunda gelangnya dipakai ya. Terus yang bikin ya? Iya, sama ayah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Rosi, maafin Bunda ya sayang. Gara-gara Bunda sakit sekarang ini, kamu harus pindah sekolah. Gak apa-apa kok Bunda. Yang penting sekarang Bunda cepat sembuh. Bunda kenapa? Bunda. Lagi mual ya Bunda? Hah? Panggil dokter. Dokter? Suster, dokter? Dokter? Suster, panggil dokter. Mas, tolong bawa Rosi keluar. Apa, Pak? Ini, lagi mual-mual, kayaknya lagi gak enak. Ayo, Rosi, kita keluar, sayang. Gak mau, Rosi mau nemenin Bunda. Rosi, tuh, dokter. Rosi. Gak mau. Iya, Rosi. Sayang sama Bunda. Dokter, Rosi. Ustaz, Mas, aku nggak mau Rosi lihat aku ini, Mas. Udah, sayang, udah. Rosi mau nemenin Bunda. Iya, udah. Kita tunggu di luar. Rosi mau nemenin Bunda. Rosi. Oke, duduk sayang, duduk sayang. Duduk sayang. Tenang, hah? Ayah bohong. Kata ayah, Bunda cepat sembuh. Kata ayah, Bunda akan gak meninggal. Sayang. Ayah gak bohong. Ayah bilang sama kamu kalau ayah akan berusaha sampai Bunda sembuh, insya Allah. Tadi kan kamu lihat sendiri kan, Bunda lagi ditanganin sama dokter. Itu berarti dokternya lagi kerja, lagi mau bikin Bunda sembuh. Aku nggak boleh putus asa. Aku mesti terus berusaha supaya Hana bisa sembuh dan kembali sehat. Aku nggak akan biarin Hana dan Rosi sedih kayak gini terus. Temen banget kamu ngajakin aku ngobrol di sini. Kita ngobrolnya di dalam kantor aja yuk. Nggak apa-apa Karin, mendingan di sini aja. Lagian ini bukan urusan kantor yang mau dibahas. Oh, atau jangan-jangan kamu ada sangkut pautnya kita ngebahasin soal Bahana ya? Iya Karin. Jadi begini. Aku mau tanya sama kamu, apa tawaran kamu soal komisi kemarin itu masih ada? Aku kayaknya mau ngambil tawaran kamu. Yes, ternyata Mas Bram akhirnya mau makan umpan pancinganku juga. Mas, masih ada kok. Ini semua keputusan yang paling benar yang kamu ambil, Mas. Dari dulu kan aku juga udah
nyaranin kamu seharusnya terima uang itu, Mas. Kamu mau bawa Mbak Hana berobat kemana, Mas? Mau berobat ke Singapura. Pilihan yang tepat, Mas. Mau aku bantuin cariin dokter yang bagus? Aku tahu kok kenalan dokter di sana. Nggak usah, Karin. Aku udah punya kok. Oke. Ya udah. Itu pilihan yang terbagus buat kamu dengan Mbak Hana. Semoga nanti setelah pulang dari Singapura Mbak Hana sudah sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Allah, semoga keputusan yang aku ambil ini bukan keputusan yang salah. Berkahilah ikhtiarku dan Hana untuk bisa sembuh. Beneran, kamu baik-baik aja? Iya, aku nggak apa-apa kok. Emang belakangan ini aku sedikit pusing, kayaknya karena aku masuk angin deh, Hel. Udah, kamu gak usah khawatir deh. Kamu istirahat lah, kamu tuh kecapean kali. Mungkin sekarang banyak orderan, mau bulan puasa. Ya terlalu banyak orderan jadi fisik kamu gak kuat, kamu kecapean, ya mungkin jadi kayak sekarang. Iya. Kamu jadi suami makin bawel aja deh, Hel. Ya gak apa-apa lah. Ya mana ada suami yang mau istrinya itu kenapa-napa. Oh iya, nanti kalau ada orderan lah, kamu itu gak usah terlalu capek-capek, diemin aja dulu ya. Terus nanti aku kalau pulang bawel gak? Assalamualaikum. Salam. Ini mamanya mau diapa nih? Ini Nadia. Udah, Mama nurut aja sama kita berdua. Mama terima beres aja. Mama gimana? Mama masih pusing nggak? Coba lebih keras lagi pijitnya. Enak kan, Ma? Pijitan Nadia sama Anto. Enak banget. Ternyata anak mama tuh pada pinter mijit ya. Pokoknya ntar malam kalau papa udah pulang, kalian berdua harus mijitin mama sama papa lagi ya. Lah kok berhenti sih mijitnya? Boleh aja sih, Ma. Nadia sama Anto pijitin Mama sama Papa. Tapi ada syaratnya. Bayar uang mijit. Jadi kalian berdua itu nggak ikhlas mijitin mama? Ya udah, kalau kalian berdua itu ngotot meminta upah mijit, mama akan bayar Oke Mbak, apa lagi? Cukup kurang? Udah. Oke. Ya, sama-sama. Gimana Mbak? 150 aja. Iya. Yang mana? Ini coklat ya, coklat. 250. Ayo pilih yang mana? Ayo Mbak sayang. Aduh, mau lebaran laris manis. Gimana Ona, lancar semua nggak? Alhamdulillah Bu, lancar beres. Semua kue udah bersandar di raknya masing-masing. Cuma ini nih ribet aja nih ngadepin Onah Fans Club. ayo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mos, tumben kamu pagi-pagi datang ke sini? Iya Mbak, aku kesini soalnya aku mau beli kue buat relasinya Ustadz Jufri. Oh yaudah, kalau gitu kamu tunggu di dalam aja, nanti aku susulin ya. Oh, ya udah Mbak, aku masuk ya. Iya. Ya, mana laris manis. Yang mana jadi ini? Hah? Aduh, alhamdulillah ada yang beli ini kue tart. Korma hijau. Mus, Mbak Vina, kamu juga pernah nyobain kurma hijau? Oh, enggak Mbak, aku nggak pernah nyobain korma hijau. Lagian juga kayaknya jarang ya ada di Indonesia. Tapi kok Mbak Vina bisa dapat sebanyak ini? Itu soalnya Helmi yang konsumsi kurma hijau. Jadi semenjak kita umrah kemarin itu Helmi jadi sering makan kurma hijau. Jadi karena ada satu orang yang nyamperin dia bilang kalau kurma hijau itu ternyata bagus buat kesuburan. Subhanallah. Apa benar begitu Mbak? Aku
aku jadi tertarik pengen nyobain kurma hijau ini. Ya, siapa tahu aja kurma ini bisa mujarab buat aku sama Ustaz Jufri. Mus, kamu kalau mau, kamu ambil aja, aku masih banyak. Ya ampun, enggak deh Mbak, enggak. Pasti ntar aku malah ngerepotin Mbak Vina. Enggak, aku nggak mau. Udah Mus, nggak apa-apa kok. Lagian kan gak ada salahnya kalau kita itu berikhtiar. Insya Allah, Allah itu menjawab doa kita. Amin, amin ya Allah. Makasih banget ya Mbak Vina. Iya, sama-sama. Jadi ngerepotin. Apa kok? Bunda, insya Allah secepatnya kita akan berangkat ke Singapura untuk berobat ya. Mas, kamu yakin kita harus ke Singapura? Biayanya pasti nggak kecil, Mas. Ya, Bunda nggak usah khawatir soal itu. Insya Allah Mas sudah bisa ngurus semuanya. Pokoknya ini menjadi tanggung jawab Mas. Jadi Bunda sekarang tanggung jawab Bunda adalah Bunda harus fokus, harus semangat biar Bunda bisa cepat sembuh. Ya aku mau sembuh tapi Bunda. Insya Allah semuanya akan jalan baik-baik. Aku dapat hasil dari bonus komisi dari kantor. Dan insya Allah itu akan mencukupi untuk kita berobat ke Singapura. Mas, kamu nggak bohongin aku kan? Ya maksudnya kamu nggak maksain diri dan kamu pinjem duit ke rentenir untuk mendapatkan uang. Mas nggak sekonyol itu. Mas tahu risiko kalau pinjam ke rentenir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya Bunda? Bunda tenang aja. Ya Allah, kenapa aku jadi nggak percaya dan malah kepikiran kalau Mas Bram minjem uang itu dari rentenir. Astagfirullahaladzim. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitabmu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan